Oke. Jadi ini dan kita bertarung dengan waktu. Kalau kita alokasi normal ya, 16 soal kalian harus nyelesain 20 dalam 24 menit. Itu satu soalnya cuma 1,5 menit. Ya nanti kalau kalian mau cari aman ya jangan sampai 2 menit lah buat ngerjain satu soal TPS. Gitu. Oke, kita lanjut. Oh ya, nah ini ada satu tips ya dari alumni yang udah sukses di UTBK. Jadi nanti ketika kelas, aku akan rutin sharing tips and trick dari alumni-alumni yang udah sukses di UTBK. Nah nanti silahkan kalian pilih mana yang kira-kira cocok sama kalian dan silahkan terapkan buat jadi strategi kalian gitu ya. Jadi nanti tiap pertemuan aku bakal sharing secara satu tips. Ini dari Kak Lia, ini Mbak Lia mungkin teman-teman ada yang kenal. Dia alumni Smanik angkatan 2019. Sekarang dia di Undip. Nah, dia punya tips gitu ya. Kalau ngerjain soal itu dikasih waktu. Nah, karena di UTBK itu kita waktunya kan terbatas, kita jadi terbiasa dan kayak bisa memperkirakan waktunya gitu loh biar bisa selesai semua dan maksimal. Terus jangan fokus sama satu soal. Kalau emang kesusahan, ya udah lompat dulu cari yang lain biar nggak makan waktu gitu ya. Kalau sekedar bisa, aku yakin TPS itu banyak teman-teman yang bisa. Tapi teliti atau enggak, kreatif atau enggak, cepat atau enggak, tepat atau enggak. Nah, itu yang butuh skill. Dan itu yang harus kita persiapkan. Gitu. Waktu kita enggak panjang, enggak lama gitu ya. Waktu kita enggak lama, ini udah pertengahan Januari gitu. Ini udah pertengahan Januari dan sebentar. Oh ya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, um, ya kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Namaku Arini Nurfadila. Sekarang aku mahasiswa tingkat 3 dari S1 Pendidikan Matematika UNS. Aku juga alumni Smanik. Buat teman-teman yang tahu, aku angkatan 2018. Oh, iya. Oke. Ya. Oke, kita mulai. Ya, gimana nanti teknis kita belajar? Jadi untuk materi nanti akan aku upload di link ini, nanti aku share gitu ya. Terus untuk video aku akan record buat teman-teman yang mau ngulang dan belajar lagi, silahkan cek di sini gitu ya. Terus yang mau buat tanya-tanya soal atau apa yang sekiranya aku bisa bantu, teman-teman bisa menghubungi ya lewat Kaizala. Aku lebih merekomendasikan, cuman aku lebih sering buka WhatsApp ya. Jadi chat di WhatsApp aja. Cuman resikonya tenggelam. Jadi ya di WhatsApp atau Kaizala boleh gitu. Oke, jadi nanti aku bakal kasih soal pretest dulu sebelum kita mulai belajar. Harapanku biar teman-teman mulai ngerjain dulu gitu ya. Terus nanti ketika di sini kan kita langsung pembahasan nih, teman-teman udah tahu kira-kira kurangnya itu di bagian mana, terus soal-soal seperti apa yang pengen kita improve gitu ya. Jadi dapat dikit gak apa-apa, tapi
teman-teman paham gitu loh ketika nanti ketemu soal yang serupa. Nah, teman-teman bisa ngerjain kayak gitu. Kita langsung lanjut aja ke soal yang pertama. Oh iya, soal-soal di TPS itu setidaknya ada 4 macam. Yang pertama itu soal yang general question, ya ada soal dijawab kayak gini. Jadi ada soal dijawab, terus kayak gini juga ada soal dijawab gitu-gitu. Terus yang kedua itu soal-soal yang menguji kreativitas. Ya, soal-soal yang menguji kreativitas itu biasanya pola bilangan kayak gini, pola bilangan. Ini kan kreativitas ya. Terus nah seperti ini, pola-pola huruf atau ada bahasa panda. Bukan, kalau bahasa panda itu ketelitian. Ketelitian. Nah, terus ada yang ketiga itu ketelitian kayak bahasa panda, kayak kayak gitu. Itu kan butuh ketelitian ya, ketelitian tinggi. Terus yang keempat itu biasanya yang terkait logika. Di soal yang terakhir, nah itu terkait logika. Jadi ada 4 soal ini. Kita akan mulai bahas untuk soal yang nomor 1. Tapi sebelumnya aku mau cek dulu yang tadi teman-teman udah ngerjain. Udah berapa ya yang ngerjain? Oh, ada 75 orang yang udah ngerjain. Terus sekarang kita bahas. Pada diagram Venn di bawah ini, daerah yang diarsir merupakan, oke, untuk soal-soal yang seperti ini, cara yang paling efisien untuk mengerjakan adalah silakan dicocokkan satu persatu opsi yang ada. Jadi gini teman-teman, misalnya nih, A digabung B irisan C. Nah, kita identify dulu B irisan C itu yang mana. Jadi ini ada 3 lingkaran ya, lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C yang saling berhubungan. Nah, terus di sini yang saling berpotongan, kita identifikasi dulu B irisan C itu yang mana. Yang namanya irisan itu adalah bagian yang dia itu termasuk lingkaran B juga termasuk lingkaran C. Berarti yang ini. Ini B irisan C. Nah, terus B irisan C itu digabung dengan lingkaran A. Lingkaran A kan ini. B irisan C yang ini. Berarti untuk opsi A itu dia menggambarkan daerah yang ini. Gitu caranya. Nah, terus untuk opsi yang B, berarti kan yang A keliru. Untuk opsi yang B, A irisan C. Nah, kita identifikasi dulu A irisan C itu yang mana? Oh, yang ini. A irisan C itu yang ini. Terus digabung dengan B. Nah, lingkaran B kan yang ini. Seperti ini. Nah, berarti memenuhi kan? Maka jawaban dari soal nomor 1 ini itu adalah B. Kalau aku lihat udah banyak yang benar sih. Teman-teman yang jawab benar udah 70% di soal ini. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman sampaikan, bisa langsung on voice atau lewat kolom chat. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, oh ya, diagram Venn ini, kalau teman-teman ingat, ini tuh materi SMP. Kayak yang aku bilang tadi ya. Jadi materi-materi TPS itu bukan materi-materi yang secara umum diajarkan di SMA gitu loh. Tapi ya mayoritas malah materi-materi SMP gitu. Terus nilai alfa pada gambar di bawah ini adalah, nah di sini kita pakai prinsip bahwa segitiga jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Kita mulai dari segitiga yang kecil. Berarti 180 derajat sama dengan 110 derajat ditambah X ditambah Y. Itu ya. Berarti X plus Y, ini 110-nya pindah ruas jadi negatif. Berarti 180 min 110. 70 sama dengan X plus Y. Gitu. Nah, terus kita cek segitiga yang besar.
Berarti ada ini sudutnya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jumlahnya juga tetap 180 derajat. 180 sama dengan A derajat ditambah X plus Y ditambah X plus Y sama dengan 180 derajat A derajat ditambah, nah X plus Y, padahal X plus Y tadi berapa? 70, berarti 70 plus 70 sama dengan A derajat ditambah 140 sama dengan 180 derajat, berarti A itu sama dengan 180 dikurangi 140. Ya, karena 140-nya pindah ruas ya, jadi min 140 sama dengan 40. Maka sudut A kita udah tahu, berarti sudut A adalah 40 derajat. Ini soal yang nomor 2. Cara ngajarku memang kayak gini. Jadi kalau emang kecepatan, tolong teman-teman bilang ya di chat, Mbak aku nggak paham, udah bilang aja. Santai aja di kelas ini. Gitu. Oke. Aku cek dulu. Di soal yang nomor 2. Oh ya, banyak yang keliru B justru. Kenapa ya? Kok bisa ya? Oh ya, oke, aku pelanin lagi. Kenapa kok tadi bisa ketemu B? Aku mau tanya ke siapa ya? Nabila Oktavia ada? Atau yang tadi jawab 70, itu gimana? Siapa tahu ada yang perlu di itu kita bahas. Eva Sonia ada? Eva Sonia Abidah? Kalau ya udah deh, di sini ada 31 yang jawab. Karena kenapa? Karena feeling aja. Jangan jawab pakai feeling. Oke, kita lanjut dulu deh. Di soal nomor 2, aku pelan-pelan. Di soal nomor 3, pelan-pelan ya habis ini ya. Nih, tinggi sebuah tabung dinaikkan 1/9 kali, sedangkan jari-jarinya diturunkan 10%. Maka yang terjadi dengan volume tabung adalah, nah, kita mulai dari volume tabung. Rumus volume tabung itu adalah V sama dengan luas alas kali tinggi ya, berarti pi R kuadrat karena alasnya berbentuk lingkaran dikali T. Nah, ini adalah volume tabung dalam keadaan normal. Terus, tinggi sebuah tabung dinaikkan 1/9. Berarti tinggi yang baru itu sama dengan tinggi lama ditambah 1/9 dari tinggi lama. Karena kan dinaikkan 1/9 ya. Berarti sama dengan ini 9/9. Ya, karena 1 kan, berarti 9/9. Kita samain penyebut biar bisa dijumlahkan. Ditambah 1/9 T. Sama dengan 10/9 T. Terus, jari-jarinya diturunkan 10%. Berarti jari-jari yang baru atau R baru, RB, itu sama dengan R lama, ya, R semula, dikurangi 10%. Ya, 10% itu kan 10% dari R. Atau sama dengan R min 10% itu 10/100 dari R. Ya, atau sama dengan 1/10 ya. Berarti 10/10 kita samain penyebut karena dia 1R, berarti 10/10 R dikurangi 1/10 R sama dengan 9/10 R. Oke, kita udah dapat ukuran tinggi dan jari-jari yang baru. Berarti sekarang kita bisa ngitung volume yang baru dari tabung. Berarti volume yang baru sama dengan P dikali R yang baru. R yang baru itu 9/10 R
kuadrat, lalu dikali tinggi yang baru, 10/9. Nah, terus kita hitung, berarti Pi sama dengan 9/10 dikali R dikali 9/10 dikali R dikali 10/9. Nah, terus kita bisa kali di sini. Habis ya, berarti tinggal 9/10 dikali Pi R kuadrat. Oh ya, ini T. T. Oke, berarti volume yang baru itu sama dengan 9/10 Pi R kuadrat T. Ya, volume yang lama itu Pi R kuadrat T. Volume yang baru itu 9/10-nya. Berarti hilang berapa? Hilang 1/10. Karena kan dari 1 jadi 9/10. Berarti turun 1/10 kali dari semula. Maka jawabannya adalah E. Masih ada yang bingung? Ayo, kalau bingung mending tanya aja. Ulang sekali lagi Kak, tapi pelan-pelan. Oh ya, masih kecepatan ya? Itu mulai dari yang volume baru itu Pak. Oke. Ya, aku hapus deh. Yang lain yang mau tanya, biar sekalian aku ngulang ya. Nah, dari kita dapat tinggi yang baru sama R yang baru, kan udah nggak bingung. Sekarang kita ngitung volume yang baru dengan ukuran R dan T yang baru. Berarti Pi dikali R yang baru kita masukin, berarti 9/10 R, ya. Terus tinggi yang baru kita masukin 10/9 T. Terus kita hitung. Ini kuadrat ya, R-nya R kuadrat. Nah, Pi, terus di sini 9/10 kuadrat, berarti dihitung dulu deh. Berarti 9 kuadrat itu 81, 10 kuadrat itu 100, dikali R kuadrat, dikali 10/9 T. Berarti kita coret-coret, 81 dibagi 9 kan 9, 100 dibagi 10 kan 10. Nah, berarti volume yang baru itu 9/10 dari PR kuadrat T. Padahal siapa tadi PR kuadrat T? Dia adalah volume yang lama. Maka volume yang baru itu 9/10 dari volume yang lama. Kan berarti lebih sedikit. Ya kan? Karena cuma 9/10. Ini nggak ada 1. Berarti kan lebih sedikit. Nah, turunnya berapa? Kalau volume yang lama itu 1 ya, atau 10/10, kok jadi 9/10? Artinya dia kurang 1/10 atau turun 1/10 gitu. Berarti jawabannya yang E gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi di soal nomor 3? Oke, sip. Kita next ya ke soal berikutnya. Nah, di sini bilangan berikut yang dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 3 bilangan genap berurutan. Oke. Penjumlahan 3 bilangan genap berurutan. Misalnya bilangan yang dimaksud yang pertama adalah A. Maka bilangan genap selanjutnya adalah A plus 2 dan bilangan genap setelahnya adalah A plus 4. Maksudnya gini teman-teman, misalnya bilangan genap yang berurutan 2, terus kan bilangan genap selanjutnya kan kita tambah 2, berarti 4. Terus bilangan genap selanjutnya itu kan bilangan awal tadi 2 ditambah 4, 6. Ya, berarti semua atau 3 bilangan berurutan itu bisa dinyatakan ke dalam bentuk ini. A, A plus 2, A plus 4. Berarti kalau kita ya mau mencari hasil dari penjumlahan ketiganya, maka kita jumlahkan A plus A plus 2 plus A plus 4 itu sama dengan 3A plus 6. Ya, berarti jumlah ketiganya itu harus bisa dinyatakan ke dalam bentuk 3A plus 6. Kita contohin misalnya 64. Ya, 64 sama dengan 3A plus 6. Berarti sama dengan 64 ini plus 6 pindah ruas jadi 64 min 6 sama dengan 3A, berarti 58 sama dengan 3A. Nah, 58 itu nggak bisa dibagi 3, berarti nggak bisa dinyatakan sebagai 3A. Artinya dia itu
bukan merupakan penjumlahan 3 bilangan genap berurutan. Gitu. Oh iya, ada tips nih buat teman-teman. Gimana sih cara cepat biar kita bisa tahu suatu bilangan itu bisa dibagi 3 atau enggak? Caranya adalah dengan menjumlahkan digit-digitnya. Misalnya gini, 58 tadi ya, dia bisa dibagi 3 atau enggak? Kita cari 5 plus 8 kan sama dengan 13. 13 ini kan enggak bisa dibagi 3. Berarti 58 itu enggak bisa dibagi 3. Jadi kita cukup menjumlahkan digit-digitnya aja. Misal kalau kita punya bilangan 1241 misalnya. Kita cari jumlah digit-digitnya. 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1. 7 tambah 3 ditambah 4 7 tambah 1 8 ya. 8. Nah, ini kan dibagi 3 nggak bisa. Berarti 1241 ini emang nggak bisa dibagi 3. Gitu. Beda kalau 123, ini kan kalau ditambah 1 tambah 2 tambah 3, itu kan 6. Dia bisa dibagi 3. Berarti 123 itu emang bisa dibagi 3. Kayak gitu ya tipsnya. Kita lanjut yang B. Yang B itu 66 sama dengan 3A plus 6. Berarti 66 min 6 sama dengan 3A. 66 min 6 itu 60 sama dengan 3A, berarti A-nya itu sama dengan 20. Gitu. Nah, berarti 66 itu merupakan jumlah 3 bilangan genap berurutan. 20, 22, dan 24. Berarti jawabannya 66. Tapi kita coba lagi. Ini 68 nggak bisa, 70 nggak bisa. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Tapi yang 72 sekarang. 72 sama dengan 3A plus 6. Berarti 72 min 6 itu 54 ya. 54. Ya, 54. 54 itu sama dengan kok 54 64 ya ampun. Kok 64 sih? 56 66. Sorry. 66 sama dengan 3A. Berarti A-nya itu sama dengan 22. Loh, artinya 72 itu juga jumlah 3 bilangan genap berurutan. Berarti 22, 24, dan 26. Nah, berarti B sama E itu benar jawabannya. Tapi kita nanti mau jawabnya gimana gitu ya. Jadi gini teman-teman, soal-soal nanti di TPS itu nggak semuanya mulus. Ada yang emang nggak ada jawabannya, ada yang emang jawabannya 2 kayak gini. Aku nggak tahu ini disengaja atau enggak, tapi yang jelas kalau teman-teman ketemu soal yang kayak gini, ya udah jangan kebanyakan ngebuang waktu di sini. Kadang kan teman-teman gini, ini kan soalnya gampang gitu loh, masa nggak kepegang sih jawabannya. Tapi padahal ini emang soal yang didesain buat menjebak biar kalian kehilangan banyak waktu. Biar teman-teman kehilangan banyak waktu gitu loh. Jadi nggak usah diambil pusing kalau emang ada soal-soal yang seperti ini, ya pilih aja jawaban salah satu yang kalian lebih yakin gitu loh, 72 atau 66. Gitu ya. Karena ya tetap aja, jadi disiapin mentalnya ada kemungkinan soal-soal seperti ini, jadi nanti jangan kehabisan banyak waktu di soal-soal yang kayak gini. Gitu. Makanya bener kayak yang dibilangin Mbak Lia tadi ya, jadi jangan menghabiskan waktu hanya di satu soal. Waktu kita udah terbatas, nanti dihabiskan buat satu soal, sayang banget. Gitu. Oke ya, dapat ya apa yang aku sampaikan di nomor ini. Kita lanjut ke nomor berikutnya nih. Nah, di sini 4 pangkat 6 ditambah 4 pangkat 6 dan terusnya. Ini kita bisa ringkas. 4 pangkat 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 dikali 4 pangkat 6 sama dengan 32 N min 3. Gitu ya. Berarti
Nah, di sini karena N itu terletak di eksponennya, maksudku di pangkatnya, berarti bilangan pokoknya atau bilangan yang berada di sini itu harus kita samain. Kita samain jadi 2. Semuanya 8 itu kan 2 pangkat 3. Terus 4 itu kan 2 pangkat 2 terus dipangkatin 6. Dan 32 itu kan 2 pangkat 5 dipangkatin N-3. Nah, berarti di sini kita bisa hitung 2 pangkat 3, terus ini pangkat dipangkatin lagi, itu artinya pangkatnya dikali, berarti 2 kali 6 berarti 2 pangkat 12, sama dengan 2 pangkat, ini pangkat dipangkatin lagi, berarti dikali pangkatnya 5N min 15. Kalau bingung sama sifat-sifat eksponen, bilang ya, nanti aku jelasin lagi. Nah, di sini kalau ada bilangan pangkat kok dia dijumlahkan dan bilangan pokoknya sama-sama 2 ya di sini, itu artinya pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat 5N min 15. Nah, maksudku di sini loh teman-teman. Kenapa tadi kita harus nyamain bilangan pokoknya itu jadi 2? Biar apa? Biar ketika bentuknya seperti ini, kita nggak usah ambil pusing, langsung aja disamain pangkatnya. 15 sama dengan 5N min 15. Gitu. Makanya ini kita samain aja. Tuh, 15 sama dengan 5N min 15. Min 15-nya pindah ruas berarti 30. Jadi plus 15 kan, 15 plus 15 kan 30. Sama dengan 5N. Maka N-nya itu sama dengan 6. Berarti jawabannya B. Nah, untuk soal-soal seperti ini, soal-soal ini masih bingung? Atau kalian lupa sama sifat-sifat eksponennya? Ya? Tidak, Pak. Oke, sip deh, mantep. Kita lanjut. Oke, ini kan kita udah dapat 5 nomor nih. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, aku mau nanya dong, tolong dijawab ke kolom chat. Di sini siapa aja yang dia saintek, tapi pas UTBK memutuskan buat ambil soshum? Ada di sini? Oh, ada Friendly. Yang lain? Banyak juga ya Indianya. Oh, ternyata banyak ya teman-teman. Oke. Nah, jadi khususnya buat teman-teman yang memutuskan untuk bukan hijrah sih, apa ya bahasanya ya, pindah haluan, banting setir gitu. Banyak ya ternyata dari Saintek dan mengambil UTBK Soshum, tolong dipersiapkan dengan matang gitu ya. Karena kalian harus belajar materi TKA yang itu nggak sedikit gitu ya. Dan teman-teman IPS sudah mempelajari selama 3 tahun di SMA. Jadi kalian harus tahu saingan kalian, mereka yang udah lebih lama terjun di dunia soshum. Jadi silahkan benar-benar dipersiapkan gitu. Terus buat teman-teman soshum gitu ya, karena banyak fenomena anak saintek yang move ke soshum, ini harus jadi challenge kalian tersendiri. Jangan sampai kalian kalah di kandang kalian sendiri. Biasanya kalahnya anak soshum itu di hitung-hitungan. Kalian lebih beruntung di tahun ini karena matematika soshum udah nggak ada. Ya, kalian karena kan anak saintek kan belajar matematikanya memang lebih banyak gitu ya daripada yang soshum. Karena kan di saintek ada mata pemin, ada mata wajib juga. Kalau di soshum kan cuma matematika wajib. Jadi jangan mau kalah gitu ya. Kalau emang biasanya anak saintek itu menang di hitung-hitungannya, ya kalian harus kejar yang di hitung-hitungannya juga. Gitu. Ya, harus sama-sama semangat, harus bersaing dengan sehat gitu di UTBK tahun ini. Itu ya. Oke. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Wait. Ini kalian beruntung loh, di Soshum itu roomnya 300, di Saintek itu roomnya cuma 100. Jadi harus rebut-rebutan. Kalau enggak apa ya, kalau keduluan kalau udah terlanjur penuh 100 ya nggak bisa gabung, padahal di grup itu ada sekitar 130-an orang. Jadi ya gitu, kadang kalau udah gabung terus ada
yang baru gabung di ACC, nanti yang lama gabung itu bisa kelempar. Iya kayak gitu. Jadi beruntunglah kalian karena fasilitas Zoom kalian ada 300 peserta. Gitu. Nah, di sini kita cari nilai X gitu ya. Jadi caranya gini teman-teman, untuk berpola, karena polanya nanti bisa ganti-ganti, bisa bersegi, bentuknya bisa aneh-aneh, tapi kuncinya adalah ini mengukur kreativitas. Silahkan teman-teman mencari pola dari bilangan 14, 7, 42 ini, gimana caranya biar dia bisa dapat 8. Dan untuk soal-soal seperti ini, semua angka itu harus ikut. Ya, jadi harus ikut di operasi 14, 7 sama 42 mereka harus ikut. Nggak ada yang bisa ditinggal di soal-soal seperti ini. Nah, nanti setelah kalian menemukan pola di sini, ya, kalian terapkan polanya di sini, terus ketemulah nilai X. Nah, tadi teman-teman udah ngerjain. Ada yang mau nyampein pendapatnya? Tadi nemu pola yang kayak gimana di soal ini? Oke, iya. Oke, untuk pertanyaannya gini. Nanti gini ya teman-teman. Di akhir nanti kan kita selesai jam 9. Nah, nanti aku kasih extra time 15 sampai 30 menit. Buat yang mau live, silahkan live. Buat yang masih gabung, silahkan gabung. Nanti kita akan diskusi. Ya, siapa tahu ada yang bisa aku bantu. Nanti aku mau sharing sih tips SNMPTN. Sama mungkin kalau kemarin di Saintek itu ada yang tanya kalau misalnya lebih baik gap year atau ke swasta ya Kak, atau lebih baik atau mungkin rekomendasi swasta atau mungkin lebih milih univ atau program studi ya. Nah, ternyata banyak banget pertanyaan kayak gitu ya di kalian. Nah, nanti silahkan di sesi diskusi ya. Habis ini selesai, aku kasih ada extra time 15 sampai 30 menit. Yang mau stay aja silahkan gitu ya. Oke, thank you yang udah tanya. Nanti kita bahas di akhir. Nah, aku mau tanya ke Alifah Nur R. Bisa chat atau on mic. Ini tadi gimana nemu polanya? Santai aja cuy, Alifah Nur R. Kalau enggak, Dimas Wijanarko. Oh, ada ya. Oh enggak, Dimas Wijanarko. Tadi nemu polanya gimana? Di soal yang nomor 6. Yowes, siapa yang mau nyampein pendapatnya di soal nomor 6 tadi? Iya, Rahayu. Yang 14 sama 42 itu ditambah. Terus Dan, dibagi 7. oh iya, benar. Gitu ya polanya ya. Kita cek dulu. Berarti 42 tambah 14 itu 56 ya, ditambah 7 berarti 63. Bukan, sebentar. Kok bisa ini 56 bener ya, ditambah 7 63 63 terus kita bagi 8. 63 dibagi 8, astagfirullahaladzim, bukan 47 ditambah 14 56 terus dibagi 7, ini ditambah terus dibagi, berarti hasilnya 56 bagi 7 itu adalah 8. Terus sekarang yang ini 62 tambah 22 84, terus 84 dibagi 2 12, jawabannya tuh 7. Berarti jawabannya yang E. Kak, aku ini nih nemu pola lain, boleh? Bentar di chat, aku cek kolom chat dulu. Iya kah? Iya. Iya gimana? Iya, emang Fakih ada pendapat lain? Oke. Iya, jadi gini ya teman-teman. Kalau kalian pola beda boleh, pola beda boleh banget. Pola beda boleh banget dong. Selama kalian masukin ke sini itu sama, memenuhi gitu ya. Emang gimana Ferdiana polanya kamu?
boleh banget kalau polanya beda, asalkan emang memenuhi, diterapkan di sini kok memenuhi, terus diterapin di sini, harusnya sih jawabannya juga sama gitu. Boleh banget. Apalagi nanti di barisan ya, baris deret gitu-gitu, polanya bisa 4 sampai 5 pola yang bisa dibentuk dari kayak itu. Oh boleh, oh itu tinggal dibalik ya berarti ya. 8 kali 7, terus dikurangi 14 boleh. Berarti ini X kali 12, berarti 12X, dikurangi 22 sama dengan 62. Berarti nanti X-nya juga ketemu 7 ya. Boleh, boleh banget. Gitu. Oke, sip, udah mulai kreatif nih. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jangan panggil Bu, ya panggil Bu boleh sih. Tapi aku kelahiran 2001. Kayaknya kita baru beda berapa tahun ya? 3 tahun, bukan. Kalian mayoritas kelahiran tahun berapa? 2003. Oh, berarti kita beda 2 tahun aja. Kita beda 2 tahun aja, guys. Kita beda 2 tahun aja, jadi panggil Mbak masih cocok lah. Dan rumahku itu di Kalijambe. Kayaknya banyak deh yang tetanggaku di sini. Mungkin. Oh, 2002. Berarti kita cuma beda setahun, guys. Oke. Nah, aku di rumahku di Kalijambe. Kalau mau tanya-tanya di rumah, silahkan. Oke. Oh, 2002, 2003 ya. Oke. Nah, sekarang yang ini. Diketahui sebuah pola gitu ya. Kalau polanya seperti ini, nanti jadinya A kuadrat plus B. Kalau polanya seperti ini, plus tanda plus kayak gini, nanti jadi A min B kuadrat. Nah, sekarang kita hitung. Ini hasilnya berapa gitu ya. Sekarang kita cari ini dulu. Ini aku panggil star ya, biar lebih enak. Yang ini aku panggil stir. Gak apa ya. A star B. Jadi A kuadrat plus B. Berarti di sini A kuadrat plus B. Terus di stir B. Nah, di stir B sama dengan B. Nah, stir itu rumusnya jadi A min B kuadrat. Berarti ini sebagai A, ya posisinya karena dia di kirinya tanda stir, berarti nanti jadinya A-nya tetap A kuadrat plus B, terus B-nya jadi min B kuadrat, sama dengan B. Terus berarti di sini habis ya, sama-sama plus B, berarti tinggal A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat, berarti A-nya sama dengan min B. Jangan cepet-cepet, Kak. Oh, masih kecepatan? Oke. Ya, jadi gini. Oh, mungkin teman-teman bingungnya dari sini deh masih. Kalau A star B itu kan sama persis ini ya, jadinya A kuadrat plus B, ya kan? A kuadrat plus B. Nah, terus tanda yang kedua, tanda stir. Kalau A stir B itu kan jadinya A min B kuadrat. Nah, sekarang posisinya kayak gini teman-teman. Berarti yang jadi A itu kan A kuadrat plus B. Berarti A-nya di sini itu diganti sama A kuadrat plus B. B-nya ya tetap B kan, berarti tetap min B kuadrat. Berarti jadinya A kuadrat plus B min B kuadrat sama dengan B. Gimana? Sampai sini bingung? Kuncinya sampai sini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham. Siap. Nah, terus plus B di sini kita pindah ruas, berarti A kuadrat min B kuadrat sama dengan di sini ada B. Nah, ini plus B jadi ini plus B jadi min B ya. Berarti sama dengan A kuadrat sama dengan ini B min B kan 0 ya. Habis berarti tinggal A kuadrat B kuadrat. Nah, A kuadrat B kuadrat berarti ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Gimana? Iya bener, ini tinggal dimasukin ke rumus yang udah ditentukan. Nah, iya. Nah, tapi terus yang memenuhi yang mana? Nah, dia bisa memenuhi A min B. Kenapa? Karena kalau A sama dengan min B, terus kita kuadratin, kan jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Iya kan? Cuman kan ini belum tentu. Bisa aja kemungkinan yang kedua A sama dengan B. Berarti yang D ini belum tentu memenuhi. Karena bisa dua kemungkinan. Jadi
jawabannya itu yang E. Yang paling memenuhi adalah A sama dengan B sama dengan 0. Jadi karena mereka sama, berarti A kuadratnya sama dengan B kuadrat. Gitu. Mungkin teman-teman bingungnya bisa jawab D gitu ya. Aku coba cek jawaban kalian di Kaizala. Oh wait. Yang belum presensi, jangan lupa presensi ya teman-teman. Ini nomor 7. Wow, beragam ternyata jawabannya. Yang jawab E malah cuma 11. Ada pertanyaan di sini? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini untuk pola bilangan kayak gini ya, ini aku yakin mesti ada pola berbeda di antara kalian. Cuman cara yang paling mudah dicari selisihnya dulu aja. Di sini kan selisihnya 1, min 1, terus di sini min 4. Oh, di sini min 6 ke 7 itu berarti min 9. Oh, di sini min 16. Di sini min 25. Nah, ternyata membentuk pola nih. Pola apa? Pola-pola bilangan kuadrat kan. 1 ini 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, sampai 25 itu 5 kuadrat. Berarti kesininya itu min 6 kuadrat, 36. Dari 96 dikurangi 36, berarti jadinya 60. Maka jawabannya yang C. Kalau pola barisan kayak gini, kalau langsung tahu kuncinya, cepat banget ngerjainnya. Tapi kalau nggak kepikiran, ya udah nggak kepikiran. Gimana? Ada pertanyaan di nomor ini? Itu bisa 60 gimana, Mbak? Kok bisa? 96. Iya. Karena Oh kan, iya. ya bener kan ini min 5 kuadrat, berarti di sini polanya min 6 kuadrat kan? Min 36, berarti 96 dikurangi 36, 60. Gitu. Oke ya. Terus kita lanjut ke yang ini nomor 9. Nah, di sini ini sebenarnya mirip dengan pola angka, cuman ini dinyatakannya dalam huruf. Selain kreativitas, kalian diuji ketelitian. Jadi kalian harus rubah ini ke angka dulu. Caranya biar cepet gimana? Silahkan kalian bikin ini. List alfabet ya A sampai Z. Terus kalian bentuknya kayak gini sih kalau saranku. Jadi dipisahin 5-5 gitu loh. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi kan jelas. Lebih enak lah milah-milahnya. Kalau D dia di sini, oh berarti 4. Terus G dia di sini berarti 7. Terus F langsung lihat kelihatan karena kan di sini terpisah 5. Berarti di sini 15. Di sini 25. Berarti lebih enak gitu loh buat nentuinnya. F-nya 6. J-nya 10. H-nya 8. M-nya 13. Maksudnya urutan keberapa gitu ya. J-nya 10. Nah, di sini membentuk pola 4, 6, 8, 10. Terus di sini juga membentuk pola tambah 3. 7 tambah 10 7 tambah 3 jadi 10, tambah 3 jadi 13. Oh, berarti dia ditambah 3, 16. Berarti kita nyari huruf ke 16. P, terus yang ke sini dia ditambah 2, berarti jadi 12. Huruf 12 adalah L, maka jawabannya adalah D, PL. Gitu. Ada yang ditanyain di soal ini? Enggak ya? Sip. Beneran? Enggak? Kita lanjut dari soal terakhir. Nah, ini soal yang logika. Jadi, misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Berapakah nilai X? Nah, jadi gini teman-teman. Umumnya, kalau ada 3 variabel, ya kan ada 3 variabel nih, X, Y, Z. Maka untuk mencari nilainya, kita itu membutuhkan 3 persamaan. Jadi kalau ini persamaan 1, dia persamaan 2, ini persamaan 3, baru bisa dicari. Berarti jawabannya pertanyaan 1
2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi 1 aja nggak cukup, karena ada 3 butuh persamaan 3. Itu kalau secara umum. Tapi ada beberapa kondisi di mana cukup 2 persamaan aja udah bisa gitu loh. Tapi ada ciri khasnya. Contohnya di sini. 3 sama 1 ya. 3x min 2y plus 8z min 15. Terus yang ini x plus y min 4z sama dengan min 5. Nah, ini kita kali 2. Kali 2. Berarti kan jadi 2x plus 2y min 4z berarti jadi min 8z sama dengan min 5 kali 2 min 10. Terus kita jumlahkan, berarti ini plus 2y min 2y habis, min 8z min plus 8z habis juga. Berarti di sini 2x, 3x, 2x plus 3x 5x ya. 5x. Terus di sini sama dengan min 10, min 15, min 25. X-nya sama dengan min 5. Loh, ini cuma 1 pakai 2 doang loh. Kok kita bisa tahu nilai X? Karena ada ciri khasnya teman-teman. Ketika mau dieliminasi, gitu ya, ada 2 yang bisa kita eliminasi. Jadi dalam 1 kali proses eliminasi, itu si Y sama Z-nya udah langsung hilang karena koefisien mereka berkebalikan, satunya plus, satunya minus. Jadinya ketika dieliminasi cuma tinggal X aja, makanya bisa kita cari. Sama halnya kayak ini. Kalau yang ini itu gini. 3X min 2Y plus 8Z sama dengan 15. Terus di sini 2Z min setengah Y sama dengan 3. Nah, ini kita kali gitu ya. Kita kali 4 misalnya. Kita kali 4, berarti 2Z kita kali 4 itu 8Z. Terus 3 kita kali 4 itu 12. Terus min setengah kita kali 4 itu min 2 ya. Min 2Y plus, nah ini, gini. Berarti karena ini tandanya sama ya mereka, eliminasinya cukup dikurangi. Ini habis, ini juga habis. Berarti tinggal 3X sama dengan 15 dikurangi 12. Oh 3, berarti X-nya sama dengan 1. Sama, dia juga walaupun dengan 1 persamaan aja, 2 persamaan aja, ini sama ini aja, tapi kita udah bisa tahu nilai X. Karena apa? Ketika mau dieliminasi, mereka itu 2 koefisien ya, di 2 variabel udah bisa langsung kita coret. Z sama Y-nya bisa langsung kita ilangin. Makanya kita bisa langsung tahu nilai X. Berarti cukup butuh masing-masing 1 aja, itu bisa buat menjawab pertanyaan. Berarti pertanyaan 1 saja cukup, pertanyaan 2 saja cukup. Jawabannya itu yang D. Gitu. Di soal logika lebih itu ya, materi ya, makan waktu ya. Karena kita harus ya jangan salah, jangan sembarangan lah di sini. Gitu. Ini adalah soal-soal yang ada di TPS. Jadi menurutku memang langkah yang paling efisien buat membahas TPS itu ya gini. Jadi kita latihan soal, terus kita latihan soal, terus kita identifikasi soal-soal yang sejenis. Karena materi TPS itu sangat luas. Kalau kita harus bahas bab per bab malah kelamaan. Gitu. Yang penting pastiin ketika kita bahas soal TPS, kalian benar-benar memperhatikan, dan nanti ketika ketemu soal yang sejenis, kalian udah bisa buat ngerjain itu. Gitu ya. Oke. Udah jam berapa ini? Oke, udah jam 9 tepat. Berarti selesai kita itu bimbingan buat TPS. Oh ya, terus buat yang aku sampaikan tadi, mau sharing-sharing nih kita. Mungkin ada yang teman-teman mau tanyain dan butuh didiskusiin dan aku bisa bantu buat kasih jawaban. Kira-kira pada mau nggak? Kalau ada yang mau lebih dari 10 orang, aku iyain. Mau, Mbak. Oke. Tadi juga ada yang udah tanya ya. Oh ya, berarti TKP hanya dari geografi, sosiologi, ekonomi. Oh ya. Buat pertanyaan itu terjawab di sini. Bentar, di sini tadi. Jadi kalau di Soshum
Kalau kamu Laksita ngambilnya sosum aja, berarti TKA-nya kamu cuman ini aja, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Bener-bener IPS ya, nggak ada matematika sosum lagi. Jadi matematika kamu emang cuma di TPS tadi, di pengetahuan kuantitatif aja. Gitu. Itu untuk pertanyaan dari Laksita. Iya, gini, ini aku stop, kok stop share? Ya, ini aku stop record dulu.